Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Pada manga One Piece chapter 803, diperlihatkan pembicaraan intim antara pimpinan pasukan revolusi Monkey D. Dragon dengan salah satu staf kimochinya, yaitu Koala. Yang menarik perhatian Mimin adalah ketika Koala mengatakan jika senjata-senjata yang berhasil mereka ambil dari Dressrosa ternyata mengandung semacam baja yang langka. Mendengar informasi yang diberikan oleh Koala, Dragon tiba-tiba nyeletuk dan mengatakan apakah kau pernah mendengar liquor iron ore? Di mana menurut perkataan Koala hanya sedikit tempat yang memiliki mineral dengan kandungan liquor iron ore. Sejatinya, senjata-senjata hasil rampasan tersebut didapatkan oleh Doflamingo dari hasil barter buah iblis imitasi yang bahkan tak lolos uji SNI dengan salah satu Yonko, yaitu Kaido, sang raja kebun binatang, di mana telah kita ketahui bersama jika saat ini Kaido sedang numpang hidup di Wano Kuni, yang memang memiliki banyak mineral langka seperti liquor iron ore dan sea stone. Melihat dari ekspresi Dragon, sepertinya dia mengetahui betul mengenai jenis baja langka ini. Apakah Dragon sudah tahu jika negara Wano memiliki liquor iron ore? Padahal negara Wano adalah negara yang tertutup, dan informasi penting seperti itu pasti akan sulit didapatkan. Yap, Dragon sepertinya memang belum pernah ke Wano, bahkan sekelas Fleet Admiral Asuzuki saja tak mengetahui betul mengenai kondisi negara Wano, seperti diceritakan pada manga One Piece chapter 907. Satu-satunya cara Dragon mengetahui informasi tersebut adalah dari orang asli Wano. Siapakah yang memberitahukannya? Yap, Shimotsuki Kozaburo. Jangan memasang ekspresi kaget seperti itu. Dengarkan penjelasan saya dulu, Kisanak. Ya, pada SBS volume 96 diceritakan dengan jelas bagaimana perjalanan Kozaburo sang petualang yang akhirnya mengakhiri perjalanannya di East Blue. Tepatnya 55 tahun lalu setelah Shimotsuki Kozaburo menempa pedang Enma dan memberikannya pada klan Kozuki. Dia memutuskan untuk berlayar keluar Wano. Setelah melewati perjalanan yang hebat, akhirnya Shimotsuki Kozaburo mengakhiri perjalanannya di suatu tempat di East Blue. Memang Oda Sensei tidak menjelaskan secara persis tempat yang disinggahi oleh Kozaburo saat itu. Namun, ada clue terselubung yang diberikan oleh Oda Sensei di sini. Di mana saat Shimotsuki Kozaburo berada di tempat tersebut, dia menolong warga desa dari serangan para bandit gunung. Apakah nakama sekarang mengingat tempat di East Blue yang terkenal dengan keganasan para bandit gunungnya? Yap, betul sekali. Desa Fusa, tempat di mana Luffy dilahirkan, dan sepertinya juga tempat di mana Monkey D. Dragon dibesarkan. Ketenaran bandit gunung di Desa Fusa bisa kita lihat kembali pada manga One Piece chapter 1, di mana bandit gunung yang sangat terkenal dan memiliki harga buronan sebesar 8 juta beri, yaitu Higuma. Saking terkenal dan hebatnya Higuma, dia dengan sombongnya berani menantang seorang kapten bajak laut hebat, yaitu Akagami no Jeki. Ups, sorry ya guys, Akagami no Shanks. Dan akhirnya Higuma berakhir terkena azab, yaitu tewas dimakan oleh monster laut. Ya, kita sudahi nostalgianya dengan Higuma. Kita kembali ke sosok Shimotsuki Kozaburo. Ya, sepertinya Oda Sensei memang sengaja tak mengatakannya secara eksplisit pada para pembacanya jika dia memang singgah di Desa Fusa. Setelah menyelamatkan warga desa dari para bandit gunung, Kozaburo mengajarkan para penduduk desa tersebut mengenai pedang. Dan karena Kozaburo adalah seorang pendekar pedang sekaligus pembuat pedang, maka Kozaburo pasti mengatakan jika di Wano dia menempa dan membuat pedang menggunakan mineral langka yang dinamakan liquor iron ore. Sampai pada suatu saat Kozaburo terjebak cinlok dengan kembang desa setempat dan menikahinya, hingga lahirlah Shimotsuki Koshiro. Dan setelahnya Kozaburo migrasi dan mendirikan desa Shimotsuki. Sepertinya Dragon memang mendapatkan informasi mengenai liquor iron ore dari Kozaburo yang saat itu memang sedang menjadi musafir di desa Fusa. Dan sepertinya Koshiro pun lahir di desa Fusa karena pada Viva Card databooknya Koshiro dilahirkan di suatu tempat di East Blue. Padahal jika kita lihat Viva Card databooknya milik Kuina, dia disebutkan lahir di desa Shimotsuki. Yap, tidak dijelaskan detail tempat kelahiran dari Koshiro, membuat Mimin makin curiga jika Kozaburo benar-benar pernah menetap di desa Fusa. Di mana saat ini Koshiro berumur 51 tahun dan Dragon berumur 55 tahun. Sehingga saat Kozaburo datang ke desa Fusa, kira-kira umur Dragon saat itu sekitar 4 atau 5 tahun.
Fakta menarik lainnya yang mendukung teori ini dapat kita lihat pada manga One Piece chapter 589, di mana saat Dragon berhasil menolong Sabo dari ajalnya akibat terkena serangan para sampah Tenryubito, saat itu Dragon membawa Sabo pergi menuju tempat peristirahatan sementaranya untuk diobati. Ternyata tempat tersebut adalah desa Shimotsuki. Terlihat siluet Zoro kecil yang sedang ngeden sambil mengangkat batu besar, dan terlihat teman-teman seperguruan Zoro, sehingga dapat disimpulkan jika desa Shimotsuki berada dekat dengan desa Fusa. Selain itu, sepertinya Dragon memang kenal dekat dengan sosok Koshiro, yang merupakan guru Zoro, di mana Dragon dan pasukan revolusinya saat itu bernaung sementara di dojo milik Koshiro. Dan teman-teman Zoro mengatakan jika setiap makan malam mereka selalu melihat orang-orang aneh. Selain itu, Koshiro pun memberikan suplai makanan sebelum Dragon melanjutkan perjalanannya menuju Baltigo. Menurut SBS volume 96, Kozaburo jugalah yang mengajari Zoro kata-kata Sunachi. Sehingga saat Dragon berada di desa Shimotsuki saat itu, sepertinya dia masih sempat bertemu dengan Shimotsuki Kozaburo. Sedikit melenceng dari topik, Mimin sebenarnya sudah membuat teori mengenai hubungan antara Kozaburo, desa Shimotsuki, dan Zoro sebelum kolom SBS volume 96 ini keluar. Jika nakama tertarik menontonnya, linknya ada di pojok kanan atas ya. Tapi maaf, kondisi audionya masih berantakan pada video tersebut. Maklum, baru awal-awal memulai dunia per-YouTuban One Piece Indonesia. Yos, kita kembali ke jalan yang lurus. Pada manga One Piece chapter 803, Koala mengatakan pada Dragon jika jumlah negeri yang memiliki baja langka tersebut sangat sedikit, dan Koala berpikir jika mereka menelusurinya, pasti akan ketahuan siapa supplier senjata milik Doflamingo yang sebenarnya. Nah, dengan mengetahui Wano yang memiliki baja langka tersebut, apakah Dragon akan pergi ke Wano? Namun, sikap Dragon yang sangat berhati-hati dalam bertindak sepertinya harus ada pemicu yang benar-benar urgent, di mana Dragon akan terpaksa pergi menuju ke Wano Kuni. Yap, pemicu tersebut adalah Sabo. Pada manga One Piece chapter 956, jagat dunia per One Piece-an dibuat geger dengan berita yang muncul setelah berakhirnya Kongres Reverie yang berlangsung di Marijoa. Yap, salah satu berita yang masih simpang siur sampai saat ini adalah berita mengenai bagaimana nasib Sabo, karena berita mengenai Sabo membuat orang-orang yang membacanya menitikkan air mata. Apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya? Pada manga One Piece chapter 956, ada 3 berita besar yang menjadi topik utama dari koran The Economic milik Morgan, yaitu berita mengenai kematian, hasil dari Kongres Reverie, dan percobaan pembunuhan, di mana Morgan meminta stafnya untuk mencetak 2 dari 3 berita tersebut di halaman depan koran miliknya. Dan coba kita perhatikan orang-orang yang membaca berita mengenai Sabo, seperti Steri dan Koala. Mereka melihat halaman depan dari koran tersebut. Berarti Morgan memasang headline di halaman pertama mengenai Sabo, yang dimana entah mengenai topik kematian ataupun percobaan pembunuhan. Dan topik mengenai hasil Reverie pasti diletakkan di halaman kedua, karena hasil dari Kongres Reverie adalah pembubaran Shichibukai, bukan mengenai pembubaran Sabo. Next, apakah headline kematian yang dimaksud adalah kematian dari Sabo? Sepertinya bukan. Pemerintah dunia berusaha menutupi insiden memalukan yang terjadi setelah Reverie. Jika memang Sabo yang tewas, seharusnya pemerintah dunia tak perlu sampai menyogok Morgan untuk mengganti headline ini, karena akan menjadi prestasi yang sangat gemilang jika pemerintah dunia berhasil membunuh orang terkuat kedua di pasukan revolusi. Dan sepertinya yang tewas berhubungan dengan kerajaan Alabasta, di mana Garp mengatakan jika Reverie kali ini berbeda, di mana dia menganggap Kongres Reverie itu selalu berakhir kacau, dan menganggap semua itu adalah bagian dari kedamaian selama tidak ada pertumpahan darah. Yap, sepertinya Raja Cobra lah yang gugur dalam Kongres Reverie tersebut, di mana pada manga One Piece chapter 823, Raja Cobra ingin menanyakan perihal Poneglyph dan sejarah keluarga Nefertari pada abad kekosongan, di mana Gorosei yang melarang pengetahuan mengenai Poneglyph dan sejarah abad kekosongan pasti tak akan segan membunuh Raja Cobra jika memang dia bersikeras untuk mengetahui informasi tersebut. Dan topik mengenai percobaan pembunuhan itu sepertinya mengarah pada Vivi. Namun, pemerintah dunia melakukan play victim dan menuduh Sabo yang melakukan percobaan pembunuhan pada Vivi, dan Sabo juga yang dituduh setelah membunuh Nefertari Cobra.
Di mana pada waktu injury time sebelum koran milik Morgan dicetak dan disebarkan, Wapol tiba-tiba menelpon Morgan untuk memberitahukan informasi penting mengenai insiden yang terjadi saat reverie berakhir, yang mana tujuannya untuk membelokkan informasi dan menuduh Sabo sebagai dalang dari semua insiden tersebut. Itulah mengapa Dragon ingin sekali mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut, karena hal yang dilakukan oleh Sabo sangat bertolak belakang dengan tujuan dari pasukan revolusi, di mana seharusnya pasukan revolusi mengumpulkan aliansi dari kerajaan-kerajaan tersebut untuk mengkudeta pemerintah dunia. Namun Dragon hingga saat ini tidak bisa menghubungi Sabo. Mengapa? Sepertinya Sabo saat ini sedang menuju ke Wano untuk membantu Luffy. Sabo sengaja tidak mengangkat telepon dari Dragon, karena pasti Dragon tidak akan mengizinkan Sabo untuk melakukan tindakan gegabah seperti itu. Pada One Piece chapter 760 saja, Koala sampai mencubit pipi Sabo, karena Sabo dengan gegabah melawan Admiral Fujitora, di mana hal tersebut dapat membuat pasukan revolusi terseret dalam pertempuran di Dressrosa dan memancing kemarahan Angkatan Laut. Yap, alasan Sabo menuju ke Wano sudah jelas, yaitu untuk melindungi adiknya, Luffy. Sepertinya Sabo mendengar pembicaraan para Vice Admiral Angkatan Laut yang saat itu tengah berada di Marijoa mengenai rencana aliansi antara Big Mom dan Kaido yang diperlihatkan pada One Piece chapter 907, di mana Sabo sudah menyusup masuk ke Marijoa pada One Piece chapter 905. Ditambah lagi, pada One Piece chapter 787, Sabo berjanji jika dia akan selalu melindungi Luffy. Yap, kembali ke One Piece chapter 956. Dragon yang mulai resah karena Sabo tak kunjung bisa dihubungi, kemungkinan besar akan mengikuti arah yang ditunjukkan Viver Card milik Sabo. Dan secara tak sengaja, Dragon pergi menuju ke Wano Kuni. Kedatangan Sabo dan Dragon ke Wano tak akan sia-sia. Mereka akan mendapatkan informasi penting mengenai supplier senjata milik Doflamingo. Kemudian, mereka bisa membawa semua senjata tersebut untuk digunakan dalam melawan pemerintah dunia, di mana saat ini Dragon sudah memulai peperangan secara terang-terangan dengan pemerintah dunia, dan sepertinya senjata-senjata yang telah mereka kumpulkan tidak mereka bawa ketika memindahkan markas mereka dari Baltigo ke Momoiro Island. Selain itu, pada One Piece chapter 956, Diaz Drake mengatakan jika CP0 saat ini masih berada di ibu kota Wano, dan yang paling pantas untuk melawan mereka adalah pasukan revolusioner, sedangkan Sabo akan membantu Luffy untuk mengalahkan Kaido dan Big Mom. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai kedatangan Dragon dan Sabo ke Wano Kuni. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.